Oke, selamat malam teman-teman semua. Kemarin tuh ada yang nanya, kalau batu empedu itu dok, sebetulnya dari mana sih? Apakah tubuh kita memang memproduksi batu empedu atau enggak? Soal batu empedu, sebenarnya saya udah buat kontennya di Instagram. Teman-teman boleh cek ke sana. Untuk lebih jelasnya, baca-baca dulu boleh. Atau di sini juga saya bakal jelasin dari mana aja sebenarnya batu empedu itu datang gitu. Jadi secara normal tubuh kita itu memproduksi yang namanya cairan empedu gitu. Nah itu normalnya. Tapi kalau batu empedu sih bukan ya. Batu empedu bukan dibuat oleh tubuh secara normal. Nah dari mana datangnya? Jadi sebetulnya batu empedu ini mulai dari cairan empedu juga, tapi ada melalui mekanisme. Misalnya secara umum sih ada tiga ya, ada tiga jalan atau tiga mekanisme. Apa aja? Nah yang pertama itu dikarenakan kolesterol yang tinggi. Lah kenapa bisa dok kolesterol tinggi menyebabkan batu empedu? Nah jadi normalnya sebenarnya cairan empedu itu mampu memecah ya, ini bisa memecah yang namanya kolesterol gitu di kandung empedu ya, tapi ada batasnya. Jadi ketika kolesterol itu terlalu banyak yang datangnya dari hati ya, dari seluruh tubuh, kolesterolnya tinggi terlalu banyak, jadi cairan empedu itu tidak bisa memecah semuanya, sehingga kelebihan dari kolesterol ini pada akhirnya akan memekat dan ujung-ujungnya adalah batu empedu gitu. Jadi memekat, mengkristal, lalu jadi batu empedu. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu adalah karena bilirubin, tinggi bilirubin. Bilirubin ini asalnya dari pemecahan hemoglobin. Hemoglobin ini yang memberi warna pada sel darah merah. Ketika hemoglobin ini dipecah, ya jadi dipecah ada banyak. Salah satunya itu adalah bilirubin, gitu. Nah bilirubin ini akan nantinya masuk juga ke cairan empedu. Nah ketika terlalu banyak, maka pada akhirnya juga terbentuk batu empedu. Nah yang ketiga, mekanisme yang ketiga adalah karena hipomotilitas. Nah, hipomotilitas dari kandung empedu. Apa itu hipomotilitas? Nah, ini biar saya jelasin ya. Hipo artinya ini hipomotilitas. Hipo ini artinya sedikit atau rendah ya. Sedikit atau rendah. Kalau motilitas ini artinya pergerakan. Jadi kalau dikatakan hipomotilitas kandung empedu, artinya pergerakan dari kandung empedu itu sedikit pergerakannya. Maksudnya apa? Jadi secara normal kandung empedu kita itu akan berkontraksi. Tujuannya untuk mengosongkan ini, ntar ya, motilitas. Untuk mengosongkan kandung empedu supaya cairan empedu di dalam kandung empedu itu bisa keluar ke usus nantinya. Nah, motilitasnya tujuan untuk mengosongkan supaya itu tadi cairan empedu akan dikeluarkan lalu nanti masuk ke saluran empedu lalu ke usus. Tapi karena motilitasnya ini terganggu, penyebabnya biasanya karena memang kontraksinya kurang, terganggu atau rusak, atau bisa juga karena aktivitas yang sedikit atau minim aktivitas. Nah ini teman-teman pasti pernah dengar yang namanya sedentary life.
yang mana sedentary life ini kebiasaannya hanya berbaring di tempat tidur, banyak duduk, tapi sangat jarang beraktivitas, sehingga kalau misalnya seperti itu otomatis pergerakan ya tubuh pasti jarang bergerak, dan banyak cairan empedu di kandung kemih itu juga akan tetap stasis gitu. Tetap stasis itu artinya tetap diam aja gitu. Cairan empedu di situ ya. Cairan empedu. Nah, jadi cairan empedu ini yang diam di kandung empedu. Ini kandung empedu. Karena hanya diam di situ, jadi memekat gitu, memekat cairannya sehingga terbentuk kandung empedu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan bagaimana batu empedu terbentuk di dalam tubuh. Dan satu lagi, yang namanya batu empedu tidak hanya di dalam kantongnya, tapi bisa juga di salurannya ini, salurnya di atas, bisa banyak. Setiap tempat itu bisa aja mekanisme berbeda. Batu yang dari sini bisa keluar dari sini, atau yang dari hati menyumbat di sini gitu, menyumbat. Jadi banyak sekali mekanismenya, tapi secara prinsipnya adalah seperti ini mekanisme. Oke, terima kasih semuanya.